Ya, rekaman sudah dimulai. Ya, kembali lagi saya mau mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih berkumpul dan juga terima kasih kepada member baru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama dan sudah berniat untuk menunjukkan apresiasi dan rasa ingin tahu terhadap klub ini. Nah, melalui sesi ini saya harap kita bisa singkat saja karena kita mulainya 10:10, kita komit untuk kita akhiri 9 lewat waktu Kupang, ini waktu Indonesia Tengah berarti 11:10 ya, berarti waktu Indonesia Barat 10:10. Nanti tolong diingatkan ya teman-teman kalau kita overtime supaya kita tidak terlalu memakan banyak waktu. Oke, jadi kita mulai saja langsung. Jadi Rotaract Club ini sebelumnya berasal dari yang namanya Rotary International. Jadi Rotary International itu buat teman-teman yang tidak tahu atau baru mendengarnya, Rotary International itu adalah organisasi internasional nirlaba. Jadi tujuannya itu apa sih Rotary International itu? Rotary International itu untuk menyebarkan menyebarkan impact yang positif terhadap community di seluruh dunia. Nah, kali ini kita adalah klub, sekali lagi kita adalah Rotaract Club of Surabaya Darmo Raya. Itu nama resmi kita yang terdaftar di pusat. Rotaract Club of Surabaya Darmo Raya. Kita disponsor oleh Rotary Club of Surabaya Darmo. Itu sponsor kita situ. Nah, Rotary Club ini siapa-siapa saja sih yang bisa join. Itu sekarang dari 18 tahun sampai umur yang tidak dibatasi. Artinya 30 tahun pun bisa bergabung. Tetapi untuk Rotary Darmo sendiri, kebanyakan dari kita merupakan mahasiswa. Kebanyakan kita adalah mahasiswa dan yang menarik lagi, kebanyakan kita adalah mahasiswa dari domisili luar Surabaya. Luar Surabaya. Jadi entah apapun background kita, yang penting itu adalah hati kita untuk mau melayani. Nah, supaya bisa kenal lebih jauh, dalam setiap organisasi tentunya ada struktur yang tadi saya bilang, manajemen. Untuk tahun 2020-2021, puji Tuhan saya terpilih sebagai presiden terpilih dan saya mau ada dua officer saya, dua board saya di sini untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya mulai dari saya dulu, nama saya John Roberto Sampe sebagai presiden elect atau presiden terpilih untuk periode 2020-2021. Setiap tahun kita berganti presiden, berganti kepengurusan. Ini di board saya ada vice president. Sebelumnya saya mahasiswa juga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Erlangga. Dan pengalaman saya mengikuti Rotaract ini sudah dari tahun 2017. Saya mengawali dari Interact. Jadi ada Rotary, ada Rotaract, ada Interact. Interact itu di bawah Rotaract lagi. Itu anak-anak SMP, anak-anak SD SMP yang mau melayani. Wadahnya namanya Interact. Seperti itu. Nah, saya dimulai dari Interact di Kupang karena saya domisilinya dari Kupang, aslinya dari Kupang. Saya dari Interact Kupang, terus naik ke Rotaract Kupang. Ketika saya berkuliah di Surabaya, di Erlangga, saya mengikuti Rotary Club of Surabaya Darmo. Nah, di sini juga ada dua orang board saya, tim saya di sini. Oh ya, ini ada yang sudah bergabung ya, tentunya selamat bergabung ya. Oke, jadi sebelumnya sudah kami jelaskan yang baru bergabung, ini kami sudah menjelaskan tentang apa itu Rotary Darmo. Nanti bisa kami ulang setelah perkenalannya biar cepat. Jadi di sini ada Vice President, Wakil Presiden saya, Lavenia. Di sini juga ada sekretari saya, yaitu Ninis. Nah, ini saya berikan kesempatan untuk Lavenia dan Ninis untuk memperkenalkan nama dan juga background pendidikan dan juga pengalaman teman-teman mengikuti Rotaract sampai saat ini. Dimulai dari Lavenia, silahkan. Saya mute ini. Halo semuanya, nama aku Lavenia, asal dari Kupang juga. Terus sekarang kuliahnya di Petra, Surabaya, ambil jurusan ilmu komunikasi. Sekarang sudah semester akhir sih, jadi gitulah. Terus awalnya ikut Rotaract juga sebenarnya diajak sama kenalan. Terus awalnya itu nggak langsung ikut Rotaract-nya, tapi ikut Raila kayak camp gitu.
Jadi pertama kali ikut itu, terus kenal sama Rotaract, baru habis itu aku ikut Rotaract. Dan di Rotaract juga seru, kayak kita diizinkan buat bisa buat project sendiri gitu, terus bisa sama teman-teman yang seusia kita juga untuk sama-sama kita bangun komunitas ini. Jadi ketika melakukan project-projectnya pun lebih kayak fun aja sih menurut aku, kayak gitu. Sudah. Ya, selanjutnya Ninis, silahkan mungkin share sedikit. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ninis, saya mahasiswa di Prisma Profesional Surabaya, tapi sudah lulus setara dengan D2. Nah, saya ikut Rotaract Club of Surabaya Darmoraya di tahun 2009. Nah, sebelum ikut Rotaract Club of Surabaya Darmoraya, saya tahu Rotaract itu dari Instagram. Dan dengan proyek Say No to Plastic yang diadakan oleh Klub Surabaya Kaliasin. Nah, waktu itu saya ikut dan bertemu dengan Pres Fatimah, Pres sebelumnya. Sebelum Kak John, Pres John. Nah, setelah bertemu dengan Kak Ima, saya mengikuti satu proyek dari Rotary Surabaya Darmo yang ada di Pakuwon. Nah, setelah itu saya ada ketertarikan untuk mengikuti Rotaract lebih lanjut lagi. Kenapa? Karena di situ saya merasa saya mendapatkan banyak relasi. Nah, jadi bertemu dengan banyak orang-orang baru, orang-orang hebat yang mungkin kalau diungkapkan dengan kata-kata itu nggak bisa gitu. Karena mereka tuh orang sibuk, orang super sibuk, tapi mereka itu hebat. Mereka bisa meluangkan waktu untuk berdedikasi bagi negara. Nah, kemarin juga baru ikut DTTS PETS, baru ikut Raila. Nah, dengan Raila itu saya memiliki tekad baru karena di Raila itu saya dididik bagaimana sih menjadi seorang leader. Nah, jadi di Rotaract ini tidak hanya dalam fokus dalam satu bidang, tetapi Rotaract juga bisa membentuk kita bagaimana kita bisa menjadi seorang leader. Terima kasih. Ya, baik ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat kok membernya cuma 3 orang, office-nya cuma 3 orang, karena sebenarnya kita ada 12 member aktif. Dan ada satu lagi treasurer saya, board inti saya yang mungkin karena dia juga seorang pekerja, mungkin baru bisa bergabung kemudian dengan berjalannya meeting ini, sesi ini. Nah, dari pengalaman-pengalaman tadi, saya singkat saja ya. Sebenarnya Rotaract ini tidak menonjolkan suatu individualitas. Jadi semuanya ini biar saya sebagai presiden elect. Tapi saya ini tidak ada artinya tanpa VP, tanpa sekretaris, tanpa member. Oleh karena itu saya betul-betul mengapresiasi kemauan teman-teman, kehadiran teman-teman untuk kita gabung. Ayo kita kerja sama-sama. Nah, mengenai proyek-proyek kita akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya juga ingin lebih mengenal teman-teman yang baru. Nah, ini boleh dijelaskan namanya, terus background pendidikannya, terus tahu Rotaract ini dari mana, dan apa tujuannya sih sebenarnya. Kita ngomong jujur saja, tujuan gabung Rotaract ini apa? Setelah itu bisa kami klarifikasi dan kami jelaskan untuk proyek kami, seperti itu. Boleh dimulai dari Firman ya. Firman, boleh dimulai Firman, di unmute itu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Firman, lulusan SMA jalur virus ya. Saya umur saya 18 tahun dan saya tahu Rotaract ini karena saya juga sudah ikut sebelumnya dari Interact Club of Kupang, dan puji Tuhan saya di sini terpilih sebagai presiden elect 2019 dan 2020. Dan dalam organisasi ini Interact, saya mendapatkan teman-teman baru, pengalaman-pengalaman baru, misalnya public speaking. Sebelum saya mengikuti ini, saya sangat gugup ketika
berbicara di depan umum dan mengutarakan opini saya. Itu yang saya... Mohon maaf, Firman. Jadi untuk mengklarifikasi saja, Firman merupakan presiden terpilih untuk 2019 ya. Berarti sekarang sudah menjadi pas presiden ya. Sudah menjadi pas presiden. Dan sekarang kalau menjadi member berarti sudah menjadi membernya Rotaract Darmo ya. Untuk klarifikasi. Oke, silakan dilanjutkan. Di Interact Club di sini saya belajar banyak mulai dari public speaking tadi, membangun confidence, percaya diri, dan bisa membangun empati dan simpati yang lebih baik. Dan ini pelajaran-pelajaran ini tidak saya dapatkan dari SMA saya, dan itu yang sangat membantu saya dan membulatkan tekad saya untuk bisa menjadi public speaker seperti itu. Dan untuk mewujudkan itu saya ingin terus untuk bergabung, dan kebetulan saya kenal dengan Kak John, dan Kak John ajak ya, kenapa tidak ikut Rotaract Club of Darmo Surabaya aja? Oh ya, tidak apa-apa. Bilang ya. Dan untuk itu kenapa tidak saya join di sini, dan saya mohon arahan dan bimbingan dari kakak sekalian. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ini sebelumnya kalau hubungan saya dengan Firman ini, we go back ya. We go back to 2017, 2017 kita sama-sama melayani di Interact Kupang. Betul, Firman ini anak yang dedikasi. Kita juga ada project-project yang Firman ini, dia bahkan waktu ujian ya, Firman itu memilih untuk dia lebih baik dia menyelesaikan proyek. Kan waktu kita ada medical camp. Di Interact kita ada medical camp di luar kota untuk kita bagi-bagi obat dan pelayanan. Dan Firman itu ada ujian waktu itu, saya masih ingat, dia masih sekolah. Dia memilih untuk tetap stay di camp, dan ini dibandingkan betul-betul orangnya luar biasa. Tapi ini pengalamannya Firman. Berikutnya saya mau dari Riris. Coba Riris silahkan perkenalan namanya biar kami lebih mengenal. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riris. Saya 20 tahun dan saya mahasiswa dari Prisma Profesional Surabaya, tapi sudah lulus sama seperti Ninis. Jadi pertama kali saya tahu Rotaract ini, saya tahu dari Ninis karena dia teman saya yang waktu itu mengajak saya untuk mengikuti event yang berada di Sutos kalau tidak salah. Nah, di situ juga banyak teman-teman saya yang ikut. Nah, untuk mengikuti Rotaract ini, karena saya alasannya yang pertama ingin punyai banyak relasi, karena saya termasuk orang yang tidak bisa berbicara di depan umum dengan percaya diri. Jadi dari sini saya meminta bimbingan untuk teman-teman semuanya agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi percaya diri begitu. Langsung untuk menyambung ya, memberi feedback ya. Jadi betul, itu salah satu tujuan dari kita mempunyai relasi. Jadi ketika, ini pengalaman saya, bukan maksud apa, tapi dengan kita berelasi, dan kebetulan kita berdomisilinya di Surabaya, tetapi kita ini tersebar. Kita ini bukan cuma anak Surabaya, ada yang anak Kupang, ada yang anak Jawa Timur, ada yang anak Ambon. Jadi kita ini tersebar. Dari keberagaman ini, kita kemudian bagaimana untuk melaksanakan proyek yang sama. Nah, dalam untuk menyambung ya, tadi meminta untuk public speaking. Jadi dalam proyek-proyek saya ke depannya, itu betul-betul tujuan utama saya itu untuk membangun, selain kita melayani, kita juga harus mampu untuk mempersenjatai diri kita. Kalau kita tidak capable, kalau kita tidak berkapasitas, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik? Oleh karena itu ada pelatihan communication skills dan juga marketing, effective marketing, dan juga banyak pelatihan lain akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya boleh dari yang di sini Camelia Astuti, silahkan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Astuti Camelia. Saya mahasiswa dari Prisma Profesional, satu kelas sama Ninis. Saya tahu Rotaract ini dari Ninis, karena saya juga satu kos juga sama Ninis. Saya tahu dia sibuknya gimana pas ikut Rotaract itu. Dan kenapa saya tertarik dengan organisasi ini? Karena menurut saya organisasi ini
bergerak di bidang sosial dan lebih ke pendidikan yang berguna bagi bangsa dan negara juga. Jadi saya sangat tertarik sekali mengikuti organisasi ini, dan juga organisasi ini kita diajarkan untuk ke leadership dan komunikasi skill juga, yang dimana saya juga kurang menguasai itu. Jadi mohon bimbingannya kepada semuanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Berarti kami memanggilnya Uti ya? Nama panggilannya Uti ya? Oh ya. Ya, Kak. Iya, oke. Baik, supaya saya langsung memberikan feedback, sebenarnya begini ya, jadi kita ini juga masih belajar. Jadi kalau tadi teman-teman bilang mohon bimbingannya, saya jawabnya gini, ayo kita sama-sama belajar. Itu saya jawabnya begitu, karena kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih dari, walaupun saya sudah bergabung ini, saya sudah mempunyai pengalaman lebih, tapi bisa saja Uti sama Riris mempunyai hal-hal yang bisa di-share kepada kami. Contohnya background pendidikan kalian soal manajemen contohnya, atau manajemen marketing, atau ekonomi. Nah, itu bisa di-share kepada kami tentang apa yang kami tidak tahu lewat open discussion, sesi open discussion. Nah, itu juga termasuk dalam proyek saya. Nah, jadi kalau menurut saya, mari kita berkembang bersama-sama. Jadi tidak ada yang saling mengajari, tapi kita mengikuti training sama-sama, kita berkembang sama-sama. Kalau saya mengerti, yang tidak teman-teman lain mengerti, saya akan bagikan. Kalau saya juga berharap yang sama, ketika Ninis bisa menguasai manajemen skill, tolong dong dibagikan kepada saya yang mahasiswa hukum yang tidak mengerti tentang manajemen itu. Nah, jadi kita mutual. Jadi bukan cuma kita yang mengajarkan, tapi juga kita berekspektasi buat Uti, Riris, Firman untuk sharing juga dong apa yang kira-kira hal baru yang bagi kami. Nah, itu ada kami berikan kesempatannya lewat proyek-proyek kami nanti. Oke, sebelumnya untuk supaya lanjut kita ke Arianti, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arianti, asalnya dari Kupang juga. Sekarang masih kuliah di WM, Fakultas Farmasi. Kalau tahu organisasi ini sebenarnya sudah tahu dari tahun kemarin, tapi baru diajak, dan ya kenapa sih aku mau gabung, karena menambah pengalaman juga sih, soalnya ya tertarik juga, soalnya organisasi ini kan juga tentang sosial kayak gitu, dan ya menarik lah buat menambah pengalaman. Terima kasih. Iya, baik. Jadi saya berterima kasih juga untuk Ninis ya, untuk Ninis yang sudah setidaknya membantu merekrut teman-temannya, membantu menjelaskan apa sih itu sebenarnya Rotaract. Itu hal yang besar. Ini untuk Firman, untuk Arianti, dan juga ada teman saya satu lagi. Itu saya coba perkenalkan apa sih Rotaract itu, tapi kembali lagi kita belajar Rotaract itu apa, lebih paling efektif dengan cara kita melaksanakan proyek-proyek. Ketika kita melaksanakan proyek-proyek, kita bertemu dengan teman-teman baru, maka kita tuh akan lebih tahu apa itu sebenarnya arti dari Rotaract. Oleh karena itu, karena semuanya sudah memperkenalkan nama, saya langsung masuk ke proyek biar supaya cepat ya. Dengan new normal, kita juga sebagai warga negara, kita melayani tapi tidak boleh menyalahi aturan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan 3 fokus. Jadi di Rotaract itu ada 3 fokus. Fokus yang pertama adalah community service, itu adalah proyek sosial. Contohnya kita mengajar di panti asuhan. Setiap hari Sabtu kita mengajar di panti asuhan, atau kita donasi buku ke perpustakaan jalanan, atau kita mengajar di bawah kolong jembatan, kita membersihkan pantai. Nah, itu merupakan proyek sosial. Itu fokus pertama. Fokus kedua itu adalah youth development, youth professional development. Artinya apa? Itu adalah pengembangan diri untuk kita member. Jadi kita bukan cuma hanya bisa kerja di lapangan, kita bukan cuma hanya bisa berbakti sosial, tetapi dalam ini juga ada isi. Artinya kita juga mampu mengembangkan network kita mampu mengembangkan soft skill kita mampu mendapatkan pengalaman-pengalaman. Ketika hal ini penting untuk kita bisa melayani yang lebih baik di masyarakat. Oleh karena itu, pada masa pandemik ini sampai Desember, saya memfokuskan sampai Desember ini untuk kita training. Kita perbanyak training kita.
Jadi fokus kita itu adalah mengembangkan diri sampai Desember. Jika Januari sudah safe dan sudah ada protokol untuk kita bisa keluar, itu kita bisa melaksanakan community service yang face to face. Kita bisa ada hal-hal yang sudah saya rencanakan. Tapi untuk sampai Desember kita bisa fokus ke training. Nah, mengenai training sudah saya rencanakan dan sudah saya pastikan kita akan ada 3 series training, di mana series training itu akan memiliki e-certificate. Yang pertama, itu ada di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus itu ada namanya Natural Disaster Training. Natural Disaster Training. Jadi itu bagaimana? Ada muncul kerinduan, melihat dari pengalaman, jika terjadi gempa bumi, jika terjadi banjir, jika terjadi pandemik ini, kebanyakan kita itu bergantung kepada pemerintah, betul atau tidak? Kemungkinan yang paling besar kita itu berharap bahwa pemerintah akan datang dan menolong kita. Kita ini yang akan dikirim, tetapi kita tidak bisa dikirim tanpa persiapan. Karena ketika teman-teman berada di daerah bencana, ketika teman-teman ini bukan cuma saja kita dikirim ya. Contohnya kalau ada gempa, kalau ada let's say we have flood, banjir. Itu bagaimana sih kita menolong orang terdekat kita? Bagaimana kita menolong kakek nenek kita yang sudah kaum tua? Bagaimana kita menolong mama dan bapak sih? Bagaimana kita menolong diri kita sendiri? Nah, ini akan dirangkum dalam digital training. Ini direncanakannya 2 hari, jadi kita bagi 1 jam per session, terus break, terus 1 jam lagi, terus disambung hari berikutnya. Mengenai teknisnya masih dibicarakan, tetapi akan ada training untuk kita itu bisa menjadi seorang yang tanggap bencana. Bukan cuma tanggap bencana, tahap selanjutnya adalah bisa menolong sesama, menolong kaum-kaum yang rentan, contohnya orang-orang tua dan anak kecil. Nah, dari training ini kemudian kita mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini apa? Sertifikat ini sangat penting buat, contohnya, ini yang saya tahu ya, berdasarkan saya tahu ya. Kalau kita apply for a job, kalau kita mau melamar kerja, ini merupakan salah satu standar di masa sekarang ya, setelah pandemik ini, new normal akan merequire kita untuk tahu apa namanya sikap tanggap bencana. Itu merupakan satu soft skill. Nah, jadi ada tanggap bencana, training tanggap bencana. Terus yang kedua, ada juga training, itu saya perkirakan ini kan bulan Agustus. Bulan Agustus, Juni, September, Oktober. Dalam Oktober, ini ada juga kita first aid. Jadi pertolongan pertama. Jadi ada training pertolongan pertama tentang wound, luka. Jadi contohnya, teman-teman tabrakan di jalan, atau teman-teman lihat orang tabrakan. Kita bukan cuma saja foto, terus kita naikkan di story WA, terus kita bilang kasihan ya, semoga cepat sembuh. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan pertolongan pertama, first aid. First aid itu adalah pertolongan pertama. Nah, di sini adalah demonstratif online training. Jadi trainingnya itu secara teknis akan mendemonstrasi dan akan memberikan pelatihan yang tentunya tidak boring ya. Saya tujuan utama, Kak, tolong, saya sudah ngomong sama trainernya, Kak, tolong buat supaya jangan boring. Karena ini adalah, sekarang ini bukan pilihan apakah kita mau atau tidak, bukan. Tapi ini kewajiban kita sekarang. Ini sudah berbicara, kita harus tahu mengenai pertolongan pertama, terus tanggap bencana, itu harus tahu, kita harus tahu. Karena kita memiliki tanggung jawab untuk berbuat sesuatu, kerinduan. Dan Rotary lain juga punya kerinduan untuk kita itu bisa langsung terjun ke lapangan, tetapi kita seorang yang capable, berkapasitas. Jadi training-training ini akan mempersiapkan kita, dan di dalam training ini juga pasti ada yang namanya communication training, effective marketing. Nah, ini juga termasuk di dalam leadership training, pasti sudah termasuk di dalam, akan masuk dalam ini. Terus Desember itu adalah pertolongan pertama mengenai broken bones, patah tulang. Jadi jika kita patah tulang, langkah kita bagaimana? Seperti itu, oke? Nah, ini jadi training-training ini adalah training only for member. Jadi kita ada kerjasama dengan Rotara Kupang. Jadi ini joint project ya. Ninis nanti tolong catat. Ini joint project, training ini joint project. Jadi ada 2 partisipan dari 2 klub, yaitu klub Surabaya Darmo dan Rotara Fortuna Kupang. Itu kita akan menjadi contoh buat teman-teman klub lain. Nah, selain itu juga saya bilang tadi ada communication skills and effective communication and marketing skills. Itu juga ada trainingnya di antara 3 training ini. Oke, setelah training dilaksanakan, kemudian yang akan ditanya adalah bagaimana sih publikasinya? Publikasi saya dalam kedepannya itu ada 3 ya. Pertama kita lewat YouTube. Jadi
online training ini akan dibuat dalam YouTube, tapi jangan bayangkan online training seperti ini ya, bukan ya. Akan lebih hidup, akan lebih aktif, dan akan lebih entertaining lah, seperti itu. Jadi hasil rekamannya akan diedit, kemudian kita taruh di YouTube. Itu yang pertama, publikasi pertama. Publikasi kedua, setiap 1 bulan setelah training, contohnya training pertama kan Agustus. Bulan September kita mengeluarkan yang namanya newsletter, bulletin. Jadi bulletin itu untuk literasi dari kita. Jadi kita sudah punya ada orang jurnalis ini, Lavenia, sehingga Lavenia tolong masuk ke dalam tim redaksi ya, untuk kita merangkum hasil-hasil di training ini dan kita buat dalam interesting bulletin. Gak usah banyak-banyak, 2 halaman cukup, 3 halaman cukup. Itu di dalamnya ada tentang summary program, terus tentang following project kita, dan juga apa sih project ini bagaimana. Nah, itu terbit setiap bulan. Terbit setiap 1 bulan setelah ada training. Yang kedua, saya mau adakan yang namanya, selain YouTube dan newsletter tadi, newsletter tentunya online newsletter ya, online newsletter. Selain itu ada juga website yang saya buat sekarang, lagi dalam perencanaan ya websitenya, website sama apalagi satu ya, Instagram. Jadi tolong di situ juga seperti teman-teman ini Riris dan sebagai Ninis juga sendiri tahu Rotaract itu dari Instagram. Oleh karena itu publikasi sangat penting di sini. Nah, setelah training dan juga literasi tadi, publikasi, ada juga project open focus discussion. Apa sih open focus discussion? Open focus discussion itu adalah diskusi internal. Diskusi internal tentang hal-hal yang lagi booming sekarang menggunakan background pendidikan kita, ya. Jadi contohnya, saya memberikan contoh. Saya sebagai mahasiswa hukum, ya. Pada bulan, contohnya, pada Agustus, September. Pada bulan September, kita adakan online discussion. Jadi seperti ini, tapi kita membahas hal-hal yang lagi booming sekarang. Contohnya saya sebagai mahasiswa hukum, saya membahas nih tentang bagaimana sih ketika orang-orang masyarakat lagi fokus terhadap pandemik, terus pemerintah mau mengeluarkan undang-undang, masyarakat tidak tahu, pemerintah memanfaatkan kesempatan, terus bagaimana sih tanggapan kita, bagaimana sebenarnya peraturannya. Nah, itu kita bahas secara menarik. Contohnya lagi, itu kalau di bidang perspektif hukum. Contohnya kalau di bidang perspektif jurnalistik, bagaimana sih jurnalistik itu bagaimana? How to handle online interview. Nah, itu kita bisa bertanya kepada contohnya Lavenia, ya. Contohnya lagi, kita mau bertanya soal farmasi, ada Arianti. Kita mau bertanya soal manajemen, itu ada Ninis. Tentang ekonomi, kita bisa bertanya tentang Ninis. Ekonomi sekarang itu fluktuatif. Bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Nah, diskusi-diskusi seperti ini diskusi-diskusi yang akan membangun public speaking kita juga secara tidak langsung. Selain training, kita perlu implementasi. Nah, inilah implementasi public speaking kita, implementasi cara kita berargumen, cara kita berpendapat. Nah, ini akan saya buat dan audionya akan saya masukkan ke dalam YouTube, namanya audio podcast, online audio podcast. Desainnya sudah saya buat, nanti saya presentasikan waktu board change, waktu presentasi pertama sama teman-teman semuanya, sama semua new member. Oke. Selain itu, terus ada yang tanya, terus kita melayaninya kapan? Kita bisa saja kita melayani. Jadi contohnya ya, itu tentatif. Contohnya kita mau mendonasikan buku. Oke, kita bisa bikin donasikan buku. Kita setuju untuk kita mau membagikan pakaian. Jadi kami dari Kupang, kami membagikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman yang berada di Pulau Jawa, di Jawa Timur, kepada tetangga yang membutuhkan, boleh dibagikan. Nah, itu project bersama-sama itu kita bisa bikin, namanya donation project kepada teman-teman yang membutuhkan, contohnya donasi buku, terus donasi pakaian bekas, terus bisa juga kita mengajar online. Jadi community service itu bisa dilakukan online juga. Nah, tapi untuk sekarang saya mau memfokuskan untuk kita training dulu, kita asah kemampuan kita, karena kita ini masih muda. Kita ini jujur saja ya, kita ini akan bersaing di dunia pekerjaan yang betul-betul luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita bersama, kita asah soft skill kita lewat training bermanfaat ini. Dan ada e-certificate-nya, itu yang paling penting. Jadi untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya bilang, kamu jangan keluar-keluar dulu ya, kamu jaga kesehatan. Bilang saja bahwa kami new normal, kami mematuhi proyek kami berdasarkan new normal sampai kapan sudah safe,
sampai kapan kita kembali Surabaya, baru kita akan mulai turun ke jalan, kita akan mulai kembali lagi kita mengajar sebenarnya sudah ada panti asuhan yang mengizinkan kita untuk mengajar tiap Sabtu. Tetapi karena pandemi ini hanya dibatalkan. Nah, ketika kita sudah aman, ayo kita ngajar bareng-bareng di panti asuhan. Ayo kita ngajar, contohnya teman-teman yang Muslim, ayo kita volunteer untuk ngajar mengajar tentang pelajaran agama di musola atau di masjid atau di tempat-tempat yang dimana kita bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Kalau project sampai Desember kiranya seperti itu saja. Bukan seperti itu saja ya, sebenarnya banyak ya. Oleh karena itu saya membutuhkan kerjasama teman-teman yang paling memegang peranan penting di sini. Karena kalau tidak ada kerjasama, cuman saya sendiri pasti kan berat. Oleh karena itu di mana-mana saya bilang ini proyek kami, ini proyek kita, bukan proyek saya, ini proyek kita. Mari kita buat sesuatu untuk komunitas kita, tetapi kita juga harus mengasah diri kita sendiri dong. Jangan kita cuma melayani, tapi kita juga harus mengasah diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, saya kemudian mau membahas tentang KAS. Mungkin Ninis boleh menjelaskan sedikit tentang KAS, karena kan seperti ini. Saya mau menjelaskan sebelum Ninis ngomong, saya menjelaskan begini. Kenapa kita mengambil KAS? Karena yang pertama, uang dari KAS itu akan kita pakai untuk community service. Kayak kemarin kita membagikan alat-alat tulis dan buku di bis Surabaya. Teman-teman sudah pernah yang di Surabaya sudah pernah naik bis Surabaya. Nah, itu kita bagikan buku tulis dan pensil, alat tulis menggunakan KAS kita sendiri. Jadi dengan mengumpulkan KAS, kita juga sudah mengajarkan diri kita sendiri untuk menyisakan sesuatu untuk berbagi untuk sesama. Nah, KAS kita nanti akan jelaskan lebih detail, ada di Indonesia. Tapi untuk per bulannya cuma satu ya, karena begini, saya juga mahasiswa. Teman-teman kebanyakan mahasiswa, kita saling mengerti lah, seperti itu. KAS kita nanti tolong dijelaskan lebih lanjut oleh Ninis ya, mengenai KAS. Silakan Ninis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang KAS. Nah, di Rotaract Darmo sendiri kita sudah sepakat. Nah, setiap bulan itu kita mengumpulkan uang untuk community service. Nah, di sini dengan persetujuan kita itu mengumpulkan setiap bulan itu 20.000. Nah, jadi teman-teman, jika nanti teman-teman diindak sebagai member, nah contohnya di bulan Agustus, semua member diindak, carot diindak. Nah, jadi start Agustus itu sudah mulai bayar untuk KAS. Nah, di sini kami sudah mengumpulkan dari 13 member. Nah, contohnya kalau ada satu member nih yang nunggak untuk uang KAS. Nah, itu kita nggak apa-apa, kita kasih kelonggaran. Nah, karena kan kita nggak tahu juga pengeluaran kalian tuh berapa. Tapi di sini betul, dalam pembayaran KAS tidak ada uang denda. Jadi ya sudah, per bulan tetap punya tanggungan 20.000 gitu. Terima kasih Kak John. KAS itu kembali lagi ya, KAS itu untuk kita. Jadi gini, saya prinsipnya gini. Kalau tidak ada project, tidak ada pengumpulan KAS. Ya, begitu ya Indonesia dan Lave. Jadi, kalau seandainya kita tidak ada project, jangan kita tagih member untuk KAS. Karena KAS itu untuk kita sendiri, untuk kemauan kita untuk berbagi terhadap sesama, untuk kemauan kita terhadap pengembangan diri kita. Nah, melalui KAS-KAS inilah yang kita anggap sebagai komitmen. Nah, tentunya sebagai organisasi, selain Ninis bilang, itu per bulannya kita 20.000 ya. Dan tanpa denda kalau tapi kita harus open dengan sekretaris, open dengan pengurus. Kalau seandainya Kak ini nanti diinfokan saja. Kami mengerti karena saya juga seringkali terlambat tidak bayar KAS atau lupa. Karena memang karena 20.000 kadang-kadang ada kuliah, terus ada ini, ada itu, jadinya lupa. Tapi kita terbuka seperti itu. Dan juga saya paham bahwa selama pandemi ini dari awal, jika kita tidak ada project, tidak boleh kita tagih KAS. Karena KAS itu untuk kita sendiri akhirnya. Member harus memanfaatkan dampak dari KAS itu, walaupun cuma 20.000, seperti itu. Selain ada KAS, Ninis tadi lupa ya, tentang tagihan distrik untuk klub, itu 300.000. Itu tagihan distrik untuk klub. Terus tagihan distrik untuk per member ada 20.000. Jadi, untuk bulan Agustus ini, jika tidak berkeberatan, saya ingin kita semua hanya untuk bulan Agustus, karena teman-teman nanti akan dilantik pada bulan Juli.
Juni Juli ya, pada bulan depan. Jadi bulan depan ini, ayo supaya kita nggak usah pikiran, kita langsung ngumpul 60.000. Nah, ngumpulnya itu bagaimana? Nanti ada Astrid, nanti saya ngomongkan, kita ada juga ATM. Ada ATM kita ada ya? Ada kan? Ninis, ATM kita ada kan, Ninis? Ada ya. Jadi Ada, Kak. kita transfer saja ke itu. Kita 60.000 untuk Agustus supaya kita nggak usah mikir-mikir lagi. Ada tagihan ini, tagihan itu. 60.000 itu untuk awal saja. Kita semua 60.000 bulan Agustus untuk pembayaran, 20.000 untuk pembayaran bukan Agustus tapi bulan Juli ya. Di bulan Juli kita bayar 60.000. Itu dengan rincian 20.000 itu adalah uang angsuran kas per bulan, 20.000 adalah kas pribadi kepada distrik, bukan kepada kita ya, kepada distrik, kepada anggap saja pajak gubernur kepada pemerintah pusat. Anggapannya seperti itu. Kita bayar kepada distrik dan juga untuk klub 300.000 karena pembayaran distrik dan klub ini harus ditagih pada 1 Desember. Itu sudah harus dibayar. Oleh karena itu supaya kita bereskan masalah distrik biar kita cuma masalah kas per bulan saja, untuk bulan awal kita 60.000. Apakah ada keberatan? Apa ada keberatan untuk 60.000 satu bulan hanya untuk bulan Juli saja? Oke, kalau tidak ada, kita setuju untuk 60.000 untuk bulan Juli, semuanya mengumpulkan 60.000, nanti setelah itu kita 20.000. Boleh kalau umpama ada mau bayar, daripada saya pikiran untuk ketiga ke depannya, saya mau bayar dari bulan Juli sampai Desember, bayar sekalian, boleh. Boleh juga kalau terlambat, nggak usah pikiran, aduh saya nggak enak, saya nggak mau ikut, nggak usah seperti itu. Kita open saja, saya juga mahasiswa, jadi saya juga paham kok bagaimana kalau kita sering lupa dan juga ada hal tertentu yang penting untuk dilaksanakan, saya paham. Seperti itu ya, jadi ada 3 kas, yang bulan Juli itu 60.000 dengan rincian 20.000 per bulannya, terus 20.000-nya lagi untuk uang member untuk distrik, 20.000-nya lagi adalah angsuran klub ke distrik, seperti itu. Nah, saya mau berbicara agenda selanjutnya nih. Agenda selanjutnya adalah dalam Instagram kita, dalam setiap periode biasa ada penyambutan, welcome board ya, welcome new board. Itu ada foto-foto kita dan juga ada visi dan misi kita dalam setiap postingan IG-nya. Oleh karena itu, saya nanti mohon kepada teman-teman baru dan juga teman-teman yang hadir di sini untuk mengirimkan foto dan juga visi misinya itu kepada Ninis ya. Boleh ya Ninis ya? Fotonya sama mungkin captionnya, visi dan misi saya bergabung in English, in bahasa it's fine ya, it's okay ya, in English, in bahasa it's fine, jadi tergantung kenyamanan kita. Contohnya, saya kirim foto saya, terus di bawahnya saya, lewat WA bisa ya Ninis ya? Kami kirim lewat WA bisa ya Ninis? Oh ya. Bisa ya Ninis ya? Oh ya, kami kirim lewat WA, nanti tolong itu dimasukkan ke Instagram ketika pergantian board ini. Pergantian board 1 Juli ya, pergantian board 1 Juli. Pergantian board dari board 2019 ke 2020 itu tanggal 1 Juli. Jadi setelah itu boleh langsung di-upload dan juga kami minta foto teman-teman ya, dan juga boleh tulis sedikit visi misinya apa untuk bukan visi misi sih, tapi lebih tepatnya komitmen teman-teman di klub ini seperti apa dalam bentuk kata-kata. Tentunya saya bergabung karena saya ingin betul-betul mendedikasikan kemampuan saya kepada masyarakat lewat proyek-proyek sosial dan juga untuk melatih diri saya kayak seperti tadi yang Riris bilang. Riris ini orang yang contohnya bukan orang yang lebih tidak mampu ya, tapi belum diberikan wadah dan tempat untuk berbicara apa yang menjadi passionnya Ninis. Mungkin ketika Ninis bergabung, kita memiliki forum-forum dan juga Ninis bisa ikut training, akhirnya Riris bisa lebih terlatih dan boleh. Nah, itu boleh dituangkan di dalam captionnya. Jadi kirimkan foto terus captionnya itu apa di situ. Captionnya itu juga ada nama lengkap ya. Jadi contohnya saya John Roberto Sampe atau saya Ninis siapa Aramdhani Ninis. Nah, itu dituliskan dan juga dedikasi atau komitmen saya bergabung adalah seperti itu ya. Tolong dikirimkan. Terus yang kedua, yang paling penting adalah pelantikan ya. Oke, pelantikan online ini saya tanya teman-teman ya. Teman-teman mau pelantikan online-nya itu tanggal 20 Juni, akhir Juni hari Sabtu itu, atau tanggal 4 Juli. Mau tanggal 27 Juni atau 4 Juli. Itu dua-duanya hari Sabtu. Itu hari Sabtu akhir bulan ini atau hari Sabtu awal bulan depan. Itu bebas dari teman-teman. Teman-teman kiranya mau yang mana? Coba.
Kalau saya bebas ya, mau akhir Juni atau akhir Juli, teman-teman mau pilih yang mana coba. Kalau Riris bisanya kapan? Eh, mau awal bulan juga nggak apa-apa, mau yang akhir juga nggak Oh, apa-apa. bebas ya, Karena bebas ya. Ya bebas. Oke, sip. Yang lainnya? Mungkin dari kita sendiri, oke. Kalau memang bebas, mohon maaf ini, oke. Kalau memang bebas, ya menurut saya lebih cepat lebih baik ya, supaya kita melantik tanggal 27 Juni. Kalau memang bisa ya semuanya, nanti kita pastikan lagi. Tanggal 27 Juni kita pelantikan. Nanti akan saya bagikan teksnya, nanti akan saya bagikan juga susunan acaranya, supaya bisa kita ikuti sama-sama semuanya. Itu kita adakan lewat platform yang sama ya, Teamlink ya, karena kebetulan ini bisa memberikan kesempatan kita untuk unlimited dan juga unlimited partisipan. Jadi kita lebih enak untuk punya sesi seperti ini. Jadi kalau memang semuanya bisa tanggal 27 Juni ya, oke ya. Kalau setuju, oke dong, oke. Mana jempolnya? Biar saya bisa lihat. Oke, sip. Oke. Tanggal 27 Juni, sekretaris, nanti kita akan pelantikan online. Setelah ini akan saya kirimkan pembagian teksnya tentang janji Rotaract juga. Nanti setelah 27 Juni, kita sama-sama yuk. Jadi kan saya bilang tadi, Rotaract ini kan internasional. Kita bisa buat akun kita di My Rotary. Ya, nanti kita sama-sama kita daftar akun kita di My Rotary Internasional, gratis. Dan di My Rotary itu ada pelatihan-pelatihan juga yang kita bisa ikut secara gratis. Hanya syaratnya cuma menjadi member dari suatu klub, kita bisa ikut pelatihan-pelatihan. Nanti kita pendaftaran My Rotary-nya mungkin 4 Juli ya, kita bisa, mungkin kalau pendaftaran My Rotary kita bisa sama, gampang sih, kita mungkin sendiri-sendiri saja. Kalau ada pertanyaan baru kita ditanyakan saja di grup biar kita bisa komunikasikan seperti itu. Jadi ada 3, yaitu adalah kirimkan foto. Kita ngomong soal kas, kita terus teman-teman tolong kirimkan foto dan caption ke Ninis untuk IG post. Terus ada pelantikan online tanggal 27 Juni. Ada pembuatan akun My Rotary ya, setelah penggantian BCO nanti. Supaya saya masukkan juga, daftar juga teman-teman ke dalam member saya, supaya teman-teman bisa punya akun Rotary. Itu bermanfaat, bagus, sangat bermanfaat. Setelah ini teman-teman bisa buka langsung My Rotary. Itu teman-teman bisa cari langsung pelatihan-pelatihannya, di situ ada pelatihan online. Nah, setelah itu saya mau ngomong soal kalau kita 27 Juni itu kita pelantikan, maka 4 April kalau bisa kita first meeting ya, kita gabung meeting sama member-member yang lain, sekalian saya presentasikan secara lengkap proyek saya. Oke? Pada 4 April ya. Bisa ya 4 April? 4 April itu hari Sabtu. Saya pilihnya hari Sabtu dan saya yakin ini 1 jam saja. Ini kita lagi 10 menit lagi, kita lagi 15 menit lagi, kita akhiri sesi ini biar supaya kita tepat waktu 1 jam. Iya ya, 4 April kita first meeting ya. Itu saya presentasi proyek-proyek saya dan kita langsung mulai proyek. Jadi proyek awal bulan Juli itu adalah kita buat newsletter pertama, introduction. Jadi apa sih kita buat dalam suatu yang newsletter yang menarik. Desainnya sudah saya buat, nanti saya bagikan di presentasi berikutnya. Seperti itu. Oke, kiranya agenda semuanya sudah dibahas, dan kalau sudah oke untuk menutupnya, silahkan saya terima pertanyaan dari teman-teman semua yang baru. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau ada hal yang mau diskusikan, kita masih punya 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Mungkin dari Firman ada pertanyaan. Ya, kalau memang tidak, contohnya kita ada project, ada training, terus kita nggak bisa ikut, ngomong saja, nggak apa-apa. Saya itu soalnya saya juga paham kalau mahasiswa itu bagaimana, saya paham. Jadi kita sama-sama saja, kita sama-sama mengerti. Yang paling penting itu. Tetapi ya itu, kalau tidak ikut training, berarti miss kesempatan dong. Miss kesempatan, tidak bisa dapat e-certificate, seperti itu. Karena dalam setiap training nanti ada e-certificate yang di bawah Rotary langsung, Rotary Disaster Response langsung, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Arianti mungkin, dari Uti, dari Riris, ada pertanyaan kah? Ya, kalau tidak ada, saya mau berikan kesempatan untuk Lavenia dan
Ninis untuk kiranya ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Masih ada 15 menit sebelum kita akhiri, biar supaya kita tidak lewat dari waktu 1 jam. Silahkan. Dari Lavenia duluan deh, dari Lavenia silahkan Lav. Kalau dari saya sih sebenarnya cuma mau bilang welcome aja untuk semuanya. Semoga kita bisa menjalani 1 tahun ini bareng-bareng, jangan merasa tertekan, tapi lebih ke enjoy aja setiap proses yang bakal kita dapatkan di organisasi ini. Dan harapannya sih kita juga bisa jadi akrab satu sama lain juga seiring berjalannya waktu. Itu aja sih kalau dari aku. Sekretaris kita ini silahkan. Ingat ya, kembali lagi ya, kita sekretaris presiden itu cuma formalitas. Pada dasarnya kita teamwork. Karena kalau tidak teamwork kita nggak bisa apa-apa seperti itu. Ini silahkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk 1 tahun ke depan ini kita inginkan all member, semua member lama ataupun baru itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Jadi nanti dari proyek-proyek yang sudah disusun, kita itu menjadi solid gitu. Jadi untuk contohnya aja, kita bisa nanti kalau corona sudah selesai, sudah usai, nah kita bisa bertemu face to face, kita bisa ngadain regular meeting lagi untuk meet up, sekalian kenalan dengan member-member lama, dan kita bersatu lagi untuk tunaikan proyek-proyek yang sudah disusun. Terima kasih Kak John. Oke, kalau begitu sudah saya rasa kita akhiri saja, tidak apa-apa, karena saya mohon maaf juga jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan seandainya ingin disampaikan secara pribadi, boleh kita tanya di grup, boleh lebih nyamannya ke Ninis atau teman-teman lebih nyamannya ke saya, kita tanya, kita terbuka saja seperti itu. Sebelumnya nanti ini dokumentasi dari meeting ini akan saya upload di YouTube ya, akan saya edit dan upload di YouTube kita. Kita sudah ada YouTube. Oke, sip. Oke, baik teman-teman, terima kasih sebelumnya. Bagi yang tidak hadir nggak apa-apa, nanti kita kasih linknya di YouTube. Saya akan edit dan saya kasih linknya di YouTube. Dan juga ada notulensi dari Ninis yang akan menyusul juga. Oke, semoga teman-teman semua tetap dijaga kesehatannya. Semoga teman-teman juga tetap lancar. Yang sudah lulus, semoga diberikan kesempatan untuk bisa berkreasi di mengimplementasikan apa yang sudah dapat di kuliah. Yang lagi tugas akhir juga good luck, speed up, terus semoga cepat ini. Yang baru mau masuk kuliah, Firman, semoga keterima di SBMPTN-nya. Yang lagi masih kuliah kayak seperti saya, semoga tidak di DO ya, itu ya, seperti itu. Oke, baik ya teman-teman ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih.